Di dalam surat Al-Fatihah ini ya, Allah Azza wa Jalla berfirman ya, yang pertama dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Allah, lafaz Allah merupakan ya, lafaz kalimat Allah ya, al-lafzul jalalah sebutannya ya, merupakan zat yang maha segala-galanya. Zat yang menciptakan segala-galanya. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Dialah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia yang menciptakan alam jagat raya ini. Dia yang menciptakan kita. Dia pula yang menciptakan langit yang begitu luas ini. Dia menciptakan bumi yang begitu luas ini. Coba kalau kita lihat ya, langit ini tidak ada satupun tiang daripada langit tersebut. Ya, kalau Masjid El Gais kalian lihat ya, ada sekian banyak tiangnya. Padahal luasnya hanya berapa 20 kali 10 ya. Tapi begitu banyak tiangnya. Tapi ketika kalian lihat, kalian perhatikan langit ini dari ujung barat sampai ujung timur tidak ada satupun tiangnya. Siapa yang menciptakan benda tersebut? Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan langit itu. Yang menciptakan segala-galanya. Yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk yang melata sekalipun. Allah Azza wa Jalla. Dialah yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Rahman. Ar-Rahman merupakan sifat Allah. Artinya adalah zat yang maha pengasih. Anak-anakku semuanya, kasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pilih kasih. Semua dikasih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang muslim dikasihi. Orang kafir sekalipun dikasihani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan binatang melata dikasihani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana ya, kasih Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, ia bentuknya adalah, atau salah satu bentuknya adalah, ia tidak membiarkan binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk tersebut mati dalam keadaan kelaparan. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah satu binatang melata sekalipun di muka bumi ini kecuali Allah telah menyiapkan rizki baginya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini anak-anak semuanya ya. Allah mengasihani, maha pengasih. Bukan hanya kasihnya itu kepada orang mukmin saja, melainkan kepada orang kafir sekalipun dikasihani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian lihat ya, orang kafir itu diberikan makan oleh Allah Ta'ala, diberikan minum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun begitu kekafiran mereka, anak-anakku semuanya. Itulah kasih Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak pilih kasih. Semua dikasihani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah sayang, ya, maha penyayang. Maha penyayang. Sifat sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, anak-anakku semuanya, hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin saja. Kepada orang yang beriman saja. Adapun orang kafir, mereka tidak mendapatkan sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misal contoh ya, bukti atau contohnya misalnya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu semua perkara baik baginya, dan itu Allah berikan hanya bagi orang-orang mukmin saja. Idza asabat ad-dharra'u sabar fakana khairun lahu. Jika dia mendapatkan idza asabatu sarra'u syakar fakana khairun lahu. Jika ia mendapatkan nikmat, lantas ia bersyukur, Allah berikan ia nikmat itu dan juga Allah berikan pahala atas syukur yang ia lakukan tersebut. Wa idza asabat dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan jika ia mendapatkan musibah, bencana, Allah berikan ia pahala atas kesabaran yang ia lakukan itu. Ini anak-anakku semuanya ya, bagi orang mukmin saja. Adapun orang kafir, ya, walaupun dia menderita sebagaimana kita menderita ketika kita tertimpa musibah gempa misalnya pada 2 tahun yang lalu ya. Rumah mereka hancur, demikian juga rumah kaum muslimin sebagiannya juga hancur. Bedanya adalah kaum muslimin yang hancur rumahnya itu mendapatkan pahala karena kesabarannya, sementara orang kafir tersebut walaupun rumahnya hancur luluh lantak, walaupun ia bersabar, sedikit pun dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bentuk sayangnya Allah kepada seorang hamba.
para seorang mukmin anak-anakku semuanya. Seorang muslim anak-anakku semuanya, walau sekecil apapun duri menusuk tangannya atau menusuk kakinya, ia diberikan pahala oleh Allah Taala. Kalau tidak pahala, dosanya itu dihapuskan karena duri yang menusuknya itu anak-anakku semuanya. Sementara orang kafir, walaupun kakinya patah, naudzubillah min dzalik misalnya, walaupun kakinya patah sekalipun, atau misalnya dia diamputasi sekalipun, tidak sedikit pun mereka mendapatkan pahala. Ya. Itu kasih sayangnya, itu sayangnya Allah Tabaraka wa Taala hanya bagi orang-orang mukmin saja. Ya. Ini dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Anak-anakku semuanya, Alhamdu merupakan pujian. Dan ini merupakan pujian yang paling tinggi yang hanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdu, segala puji, seluruh bentuk pujian, itu ditujukan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Alamin artinya adalah seluruh yang ada di muka bumi ataupun di langit ini, seluruh makhluk, ya, itu namanya alam seluruhnya, ya, namanya alam. Jadi seluruh makhluk ini, ya, dari seluruh ciptaan-ciptaan Allah ini, ya, langitnya, buminya, semutnya, ikan yang dalam lautannya, kemudian juga manusianya, jinnya, ya, kemudian juga malaikat-malaikatnya, seluruhnya itu memuji hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Bayangkan anak-anakku semuanya. Malaikat yang begitu banyak itu memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia yang begitu pintar, begitu cerdas tersebut memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang berhak dipuji anak-anakku semuanya, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seru sekalian alam. Bahkan, ya, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, makhluk-makhluk yang ada di atas daratan, semuanya memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pohon-pohonan juga demikian, semuanya memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya saja kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, walakinna la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak memahami, tidak mengerti bagaimana pujian mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah tadi Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Selanjutnya Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, ya. Ini ayat yang ketiga ini bisa dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Boleh juga dibaca demikian, ya. Kalau Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita mengatakan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, ya. Karena pada hari itu anak-anakku semuanya, pada hari pembalasan tersebut, yakni hari kiamat, hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berkuasa pada saat itu. Sewaktu kita hidup di dunia, banyak penguasa anak-anak, ya, banyak raja, banyak sultan dan yang lainnya, banyak penguasa anak-anak. Tapi pada hari kiamat itu, yang maha raja hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki hari pembalasan tersebut. Bayangkan anak-anak, pada saat itu, ya, semua malaikat tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang berani mengangkatkan kepalanya di hadapan Allah Azza wa Jalla.